Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad Rasulillahi ajmain, amma ba'd. Tema kita hari ini adalah berkah Ramadan. Sebelumnya dijelaskan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ tertulis jelas hukum berpuasa adalah wajib. Dan apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan di bulan Ramadan. Pertama, perbanyak sedekah, ibadah malam, membaca Al-Quran, mendirikan sholat tarawih, iktikaf di masjid, mengakhirkan sahur, dan menyegerakan berbuka. Mungkin tidak semua saya jelaskan di sini, tetapi kita mulai dari poin pertama, perbanyak sedekah. Kita tidak asing lagi dengan pemandangan berbagi, sedekah, dan lain sebagainya. Karena di bulan Ramadan ini kita bisa melihat, mungkin kita menahan lapar, haus, dan lain sebagainya selama bulan Ramadan. Tetapi apakah kita tahu saudara-saudara muslim di luar sana yang menahan lapar dan haus itu bukan hanya di bulan Ramadan, di hari-hari seterusnya dan bulan-bulan seterusnya mungkin mereka selalu menahan lapar. Maka dari itu akan sangat diharapkan sedekah-sedekah dari kita. Tidak harus kita menjadi orang kaya dan orang yang mampu, orang yang berkelimangan harta untuk melakukan sedekah. Setidaknya kita mulai dari hal yang terkecil, tetangga kita. Kita memasak sesuatu dan kita bagikan ke tetangga. Itu adalah sedekah yang sangat mulia. Mungkin tetangga kita hari ini tidak bisa masak, hari ini tidak ada uang untuk masak, dan sedekah kita tadi akan menjadi sangat berarti bagi mereka. Lanjut ke poin kedua, membaca Al-Quran. Oke, menghatamkan Al-Quran setidaknya 1 kali selama bulan Ramadan adalah amalan mulia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita memulai mencicil? Sudahkah kita mulai membaca dan meniatkan untuk khatam? Jika belum, segeralah dimulai. Karena puasa sudah sampai hari keberapa ini? 11. Lanjut, mendirikan sholat tarawih. Mungkin menurut kita sholat tarawih itu lama, sholat tarawih itu menyebalkan dan lain sebagainya, karena kita merasa sudah kenyang, kita ngantuk. Kenapa harus sholat selama ini? Kenapa harus sholat tarawih sebanyak ini rakaatnya gitu? Tetapi itulah tantangan kita di bulan Ramadan ini untuk meraih kemenangan di bulan selanjutnya, yaitu bulan Syawal. Karena ada istilah bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita berperang, dan bulan Syawal itu adalah bulan yang kita meraih kemenangan. Karena di bulan Ramadan ini bulannya kita digembleng habis-habisan, kita menahan nafsu kita. Untuk apa? Untuk merubah diri kita dan memperoleh kebaikannya di bulan Syawal nanti dan bulan-bulan seterusnya. Itulah yang disebutkan berkah. Kita memperoleh kebaikan, kita menambah kapasitas diri kita untuk bulan seterusnya dan seterusnya nanti, agar kita menjadi insan yang lebih baik. Dan selanjutnya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Mengakhirkan sahur, mungkin kita malas ya kalau mendengar kata sahur. Bangun tidur, disuruh sahur, disuruh makan,
disuruh langsung beraktivitas. Ada dari kita yang tidak usah sahur, yang penting kuat. Tetapi itu adalah sunnah. Menjalankannya akan mendapatkan keberkahan dan pahala. Sudah dijelaskan di bulan Ramadan ini, setiap amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan positif tadi harus kita lakukan. Bukannya hanya tidur. Dijelaskan sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur siang, hingga seorang merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Mungkin kita pernah mendengar tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tetapi apakah hanya tidur yang bisa kita lakukan? Apakah tidak ada amalan-amalan lain yang secara itu akan lebih menambahkan kapasitas kita, seperti tadi yang sudah saya jelaskan? Lalu apa-apa saja yang bisa merusak pahala kita selama berpuasa? Pertama, dusta, gibah, adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan penuh syahwat, khususnya lawan jenis. Ketika kita melakukan 5 hal tadi, sudah jelas pahala kita akan rusak. Kita akan melakukan berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus, tanpa memperoleh apa yang seharusnya kita peroleh. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tambahan bisa sharing-sharing lagi, bisa kita tulis di kolom komentar ataupun bikin video yang sama seperti ini untuk berbagi dan untuk memperoleh keberkahan di bulan Ramadan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.